pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ande Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Rektor Universitas Hasanuddin mengeluarkan maklumat sebagai bentuk tanggapan atas deklarasi petisi Unhas Bergerak untuk Demokrasi yang dilakukan oleh Forum Guru Besar dan Dosen Unhas. Dalam klarifikasinya, Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan bahwa deklarasi tersebut tidak mengatasnamakan kampus merah Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar memberikan respon terhadap kritik yang dilontarkan sejumlah guru besar dan dosen terkait kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pemilihan umum 2024. Hal tersebut dibuktikan dari surat maklumat yang dikeluarkan oleh Unhas dan ditekan langsung oleh Rektor Unhas Makassar, Profesor Jamaluddin Jompa, sebagai tanggapan terhadap deklarasi petisi berjudul Unhas Bergerak untuk Demokrasi yang dideklarasikan oleh sejumlah akademisi di lingkungan kampus. Profesor Jamaluddin menjelaskan bahwa tindakan mengkritik pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah dosen dan guru besar Unhas dengan membacakan pernyataan sikap atas nama Forum Guru Besar dan Dosen tidak mencerminkan pandangan keseluruhan komunitas di institusi kampus merah tersebut. Kenapa ada deklarasi yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan Forum Guru Besar dan Dosen, tentu saya harus mengatakan bahwa walaupun itu pakai logo Unhas, itu bukanlah mengatasnamakan institusi, ya, bahwa kita di universitas memang ada kebebasan mimbar akademik, tapi selalu diikuti dengan yang bertanggung jawab, sehingga apapun itu harusnya sesuai dengan kaidah organisasi. Kalau ingin menggunakan logo organisasi tentu harus dalam koridor kerangka organisasi, ya. Di universitas tentu ada berbagai macam unit, mulai dari rektor, ada sen akademik, ada dewan profesor, ada majelis wali amanat, ada dekan fakultas, itu semua adalah bagian dari struktur organisasi. Tapi kalau kemudian menggunakan kata lain, ya, yang tidak terkait dengan organisasi, itu sebenarnya tidak mewakili institusi, ya. Bahwa setiap orang boleh silakan, tapi itu tidak mewakili institusi. Jadi yang kemarin itu yang mengatasnamakan Unhas berarti tidak ada afiliasi atau tidak ada kerjasama dengan Unhas. Jadi teman-teman itu adalah tetap dosen Unhas tentu, ya, tapi bukan mengatasnamakan seluruh dosen Unhas, ya. Jadi beberapa guru besar, bahkan mungkin saudara-saudara semua tahu berapa jumlahnya, ya. Guru besar di Unhas itu lebih 500, ya, dan yang hadir kan cuma beberapa, ya. Walaupun barangkali bisa mengatakan bahwa sebagian mensupport tapi tidak hadir, itu tetap tidak dalam posisi mengatasnamakan para guru besar, apalagi dosen. Ya, sebenarnya himbauannya secara umum kemarin itu bukan hanya kepada dosen, tapi kepada seluruh sivitas akademik. Ayo kita menjadi bagian dari gerakan pemilu damai, ya. Tentu kita juga mensupport, mendukung untuk seluruh pihak yang mengawal, ya, pemilu damai ini, pemilu yang jurdil ini, semua kita support, dan kita berharap tidak ada yang mudah terprovokasi, ya. Mahasiswa harus tetap menjadi contoh kelompok masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu, berbagai hoax, sehingga kita bisa melewati tahun politik ini dengan baik, ya. Indonesia harus bisa tetap damai, bisa tetap maju, ya, dan jangan sampai kemudian perbedaan di tahun politik ini membuat justru kesejahteraan bangsa yang menjadi cita-cita kita bersama jangan sampai dikorbankan hanya karena perbedaan politik, ya. Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan bahwa pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Forum Guru Besar Unhas bukanlah semata-mata masalah isi pernyataannya, melainkan lebih pada prosesnya. Jika ada keputusan yang ingin diambil atas nama institusi, harus melalui proses persetujuan dalam kerangka organisasi, dan tidak boleh dilakukan secara individual.
dengan mengatasnamakan keseluruhan institusi. Rahmatia, Andi Syafrizal, Unhas TV. Dalam langkah besar menuju pendidikan internasional, para pendaftar IISMA 2024 atau Indonesia International Student Mobility Award menunjukkan antusiasme yang luar biasa dalam persiapan mereka. Beasiswa bergengsi ini telah menjadi titik panggilan bagi calon pelajar yang bersemangat untuk mengeksplorasi peluang pendidikan di luar negeri. Melalui persiapan yang cermat dan tekun, para pendaftar mengejar impian akademik mereka dengan penuh semangat. Saat ini kita menyoroti gelombang antusiasme yang mengalir di kalangan calon penerima Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA 2024. Dengan persiapan yang tekun dan semangat yang membara, para pendaftar berjuang untuk meraih impian pendidikan internasional mereka. Berbagai persiapan telah mereka lalui, termasuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, mencatat setiap tanggal penting, mempersiapkan tes bahasa, pembuatan esai, dan melakukan penelitian mendalam tentang institusi dan program studi yang diminati. Beasiswa IISMA yang memberikan dukungan finansial dan kesempatan studi di berbagai belahan dunia telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang bercita-cita untuk mengeksplorasi dunia pendidikan global. Persiapan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap budaya dan bahasa di destinasi studi yang dituju. Para calon penerima IISMA berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, membantu satu sama lain dalam mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi di luar negeri. Kalau waktu itu aku kebetulan jadi awardee di University of Pennsylvania. Itu di United States, lebih tepatnya di Philadelphia, kota Philadelphia. Biasanya tuh kalau awardee lain kan, kalau ditanya gini mulainya tuh bahas soal culture shock kan. Pas mereka sampai di sana dan selama mereka di sana. Cuma mungkin karena kebetulan kita yang ada di awardee dapat di USA, di United States of America, kita kan udah sering banget ya dapat exposure terhadap media-media dari Hollywood dan kayak media western dari Amerika Serikat sana. Dan itu pas kita sampai di sana lebih kayak enggak ada culture shock-nya sama sekali. Karena yang kita tahu dari sana itu udah kita tahu dari itu media-media sebelumnya. Jadi selain culture shock itu biasanya yang bikin kaget ya cuma akademiknya. Akademik di sana itu kebetulan lebih susah ya dari di Indonesia, apalagi dari Unhas gitu. Jadi pada awal-awalnya itu aku lebih fokus terhadap bagaimana sinkron dan adaptasi dengan gimana mereka ngajar, akademinya di sana itu gimana. Itu yang susahnya di awal kan. Tapi untungnya juga karena teman-teman yang awardee yang lain juga ada, jadi kita tuh sama-sama belajar, sama-sama coba beradaptasi, sama-sama coba sosialisasi dan dapat teman baru gitu. Jadi pada akhirnya walaupun kayak culture shock yang nggak ada, tapi akademinya kena mental, it was still fun in the end gitu. Retri, salah seorang IISMA awardee tahun 2023, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa tahap awal seleksi dimulai dengan persiapan berkas aplikasi. Calon penerima IISMA harus menyiapkan dokumen penting, salah satunya yaitu esai motivasi. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan terjemahan resmi dokumen tersebut jika ada yang tidak dalam bahasa Inggris. Setelah berkas aplikasi dikumpulkan, calon penerima harus mengikuti ujian bahasa Inggris seperti EDT, TOEFL, IELTS, atau English test lainnya. Setelah melalui seleksi berkas awal dan tes bahasa, tahap berikutnya adalah pengumpulan berkas tambahan seperti paspor dan dokumen lainnya. Selanjutnya, para pendaftar yang lolos seleksi berkas akan diundang untuk mengikuti tahap wawancara dan tes kebangsaan. Setelah melewati serangkaian tahapan yang ketat, pengumuman lulus akhirnya dibuat. Para calon penerima yang berhasil melewati semua tahapan seleksi akan diumumkan secara resmi sebagai penerima IISMA. Saya dulu awardee pada tahun 2022, saya awardee di University of California Davis di Amerika Serikat. So yeah. Oke, jadi beberapa tips and trick yang bisa aku kasih karena aku juga udah dari tahun 2022 ya. Jadi kayak udah ada beberapa perubahan di administrasi maupun esai dan interview. Dan aku juga udah jadi mentor selama 2 tahun ini ya. Mungkin beberapa tips and trick yang bisa aku kasih itu untuk misalnya untuk administratif itu usahain untuk administratif itu sendiri diselesaikan secepatnya. Jadi kesalahanku dulu pas ngedaftar IISMA tuh aku nunggu. Jadi kayak aku nunggu kayak aku tes bahasa Inggris, kayak aku tes bahasa Inggris 1 minggu sebelum ini deh, 1 minggu sebelum penutupan deh. Ujung-ujungnya malah ketar-ketir sendiri karena kayak
nilai tesku belum keluar, ini penutupan udah sisa 3 hari 4 hari gitu kan. Jadi untuk administrasi dan yang bisa diselesaikan pada saat itu juga usahain selesaiin pada saat itu juga gitu. Lalu untuk esai sendiri, salah satu hal yang ku dapetin juga selama 2 tahun ini nge-review esai-esai banyak orang ya, itu tuh kebanyakan orang terlalu fokus sama gimana sih ngejawab pertanyaan dari esainya, tapi kurang dalam hal bercerita. Jadi mungkin kayak ketika di esainya dipertanyakan bahwa, oh tolong jelasin tentang achievements yang udah kamu dapat gitu. Nah, orang tuh cuman kayak berlomba-lomba untuk kayak ngasih tau, oh ya aku udah ikut organisasi ini, aku udah pernah ikut kegiatan ini, aku pernah ikut lomba ini, bla bla bla. Tapi daripada kayak ngejelasin hal seperti itu, lebih baik kayak fokus sama satu hal yang emang sesuai dengan passion kamu gitu. Misalnya kayak, oh aku nih pas daftar aku passionnya kan pada budaya dan pendidikan kan. Jadi aku fokus nih, oh apa sih achievements yang aku dapat, yang aku dapetin atau kegiatan yang aku ikutin yang selaras dengan poin itu, dengan poin bahwa aku suka budaya dan pendidikan gitu. Jadi kayak fokus sama satu poin aja dan perbanyak ceritanya gitu untuk esai. Lalu untuk interview paling ini sih lebih ke arah esainya dirampungin, jadi kayak udah hatam semua hal yang dibilang di esainya. Lalu juga usahain antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang enggak apa ya kak, yang enggak lumrah. Karena aku dulu pas dapat interview itu tiba-tiba kan ditanyain kan, oh kamu anak jurusan apa? Aku bilang, oh aku anak jurusan hubungan internasional. Terus tiba-tiba kayak out of nowhere ditanya, oh pendapat kamu tentang perang Rusia Ukraina kayak gimana gitu. Itu kan bukan sesuatu yang aku jelasin di esai, itu nggak ada hubungannya sama Hisma juga, tapi ya bisa jadi tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi basically just anticipate for other type of questions gitu. Nirsam, selaku Isma Awardi tahun 2022, yang mendapat kesempatan untuk belajar ke University of California, Davis, menuturkan bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidup mereka. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan mengejar impian pendidikan internasional Anda. Dengan tekad dan ketekunan, setiap tantangan yang Anda hadapi di jalan akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berpengalaman. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. The New Rules menjadi fenomena menarik perhatian warganet beberapa waktu terakhir. Istilah The New Rules tampaknya menjadi fenomena yang telah membentuk tren pergaulan anak muda. Isu kehidupan anak muda yang umumnya menjadi potret masyarakat di sekitarnya memang selalu jadi topik yang menarik untuk didiskusikan di media sosial. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Istilah The New Rules telah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet selama beberapa pekan terakhir. Istilah-istilah viral seperti jilbabs dan kerdus meramaikan diskusi, menggambarkan wanita berjilbab dengan penampilan kontras dan gaya hidup kontroversial. Fenomena The New Rules mengacu pada wanita muslim berjilbab dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, sering dijuluki sebagai outfit kabupaten karena selera fashion dan intelektualitas yang dianggap rendah. Julukan ini erat terkait dengan kegiatan mereka sehari-hari, termasuk joget di tempat umum dan penggunaan vape. Banyak yang menganggap fenomena ini mengundang masalah dan meresahkan, terutama karena melibatkan sejumlah wanita berhijab yang terlibat dalam aktivitas seperti nongkrong dan dugem di tempat yang tidak beralkohol. Meskipun sebagian dari mereka diketahui tidak minum alkohol, gaya hidup nyentrik mereka membuat The New Rules menjadi ikon yang viral. Iya, kalau dilihat sepintas lalu ya di pemberitaan media bahwa ya fenomena The New Rules ini yang memberikan informasi bahwa adanya komunitas perempuan yang kontradiktif dengan perilaku di mana mereka memakai jilbab seumpamanya, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan sangat kontradiktif, jadi tidak persis sama dengan apa yang menjadi gaya hidup mereka. Nah, fenomena ini saya pikir berkembang di tengah masyarakat kita ya, melihat bahwa adanya fenomena The New Rules ini saya pikir memberikan efek-efek yang sangat kontradiktif di masyarakat. Ada yang merespon secara positif, ada yang merespon secara negatif.
kalau dalam perspektif fenomena yang sangat positif, seumpamanya ya sesungguhnya bisa memberikan edukasi kembali ke mereka. Sedangkan ketika fenomena ini muncul, kemudian gambaran yang dihasilkan dengan stereotip yang sifatnya negatif, maka yang muncul jadinya adalah ya tindakan-tindakan yang membuli, tindakan-tindakan yang menimbulkan diskriminatif terhadap kaum, karena yang saya pikir ini kan mengarah ke kaum perempuan ya. Tidak hanya kontroversial dalam gaya hidup, karakteristik The Nurulz juga terkenal karena seringnya mereka mengumbar hal-hal pribadi di akun sosial media mereka. Hal ini turut menimbulkan kontroversi dan membuat banyak orang memberikan tanggapan terhadap fenomena yang tengah mencuat ini. Rahmatia Muhammad Syeful, Unhas TV. Sebuah terobosan besar dalam pemodelan curah hujan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sedang dilakukan oleh pakar hidrometeorologi Universitas Hasanuddin, Profesor Halmar Khalid. Saat ini, Profesor Halmar tengah melakukan pengaksesan data dari situs-situs dunia untuk mengembangkan model prediksi yang memanfaatkan faktor-faktor kunci seperti Indian Ocean Dipole Monsoon dan Madden-Julian Oscillation. Simak berita selengkapnya. Pakar hidrometeorologi Universitas Hasanuddin, Profesor Halmar Khalid, saat ini tengah melakukan pengaksesan untuk semua data dari situs-situs dunia yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat model dengan output hujan di Bandara Hasanuddin yang menggunakan metode statistik. Beberapa waktu yang lalu, Profesor Dr. Halmar Khalid MSc berupaya memodelkan curah hujan di Bandara Hasanuddin dengan menggunakan beberapa faktor yang diduga berperan kuat pada terjadinya hujan di Bandara Hasanuddin. Saya sedang berupaya memodelkan curah hujan di Bandara Hasanuddin dengan menggunakan beberapa faktor yang diduga berperan kuat pada terjadinya hujan di Bandara Hasanuddin Airport ya. Nah, dugaan saya itu yang pertama itu faktornya itu adalah interaksi atmosfer ocean yang kita kenal dengan fenomena ENSO, yaitu El Niño Southern Oscillation, dengan 3 fase, yaitu fase El Niño, fase panas, lalu fase dingin itu La Niña, dan fase normal. Itu faktor pertama. Faktor kedua, itu ada yang istilahkan, paper tahun 2014, itu istilahkan dengan fenomena yang ada di Samudra Hindia. Jadi kalau tadi ENSO itu tempatnya itu di Samudra Pasifik, sedangkan Samudra Hindia itu juga katanya itu punya fenomena yang sepupu dengan, tanda kutip saja ya, sepupu dengan ENSO. Mereka kenal dengan Indian Ocean Dipole, atau mereka juga kadang-kala sebut Dipole Mode Indian, DMI. Jadi IOD atau DMI. Sama gitu fenomenanya. Ya. Nah, itu juga karena namanya juga dipole, seperti sepupunya di Samudra Pasifik, itu sisi laut yang sebelah barat, kalau dia itu panas, itu berarti banyak di situ suhunya tinggi tentu, dan di saat yang sama Indian Ocean bagian timur itu sedang fase dingin. Nah, itulah mereka sebut dipole. Ya. Kalau di listrik itu kan ada juga dipole positif, dipole negatif. Mereka juga menggunakan istilah yang sama. Faktor ketiga yakni monsoon, yang membawa dampak besar bagi musim kemarau dan hujan di Indonesia, serta fenomena Madden-Julian Oscillation. Model yang mampu prediksi El Nino hingga 24 bulan yang berhasil dibuat oleh Departemen Geofisika Unhas beberapa waktu yang lalu hanya menggunakan satu faktor, yakni El Nino Southern Oscillation.
Namun menurut Profesor Halmar, kualitas tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diinginkan. Hal tersebutlah yang mendasari penilaian Profesor Halmar mengenai curah hujan di Bandara Hasanuddin yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, yakni El Nino, namun ada beberapa faktor lainnya yang berpengaruh, yakni Indian Ocean Dipole, monsoon, dan Madden-Julian Oscillation. Keempat faktor tersebutlah yang akan digarap lebih lanjut untuk digabungkan dalam satu model prediksi untuk menghasilkan prediksi curah hujan yang lebih baik. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.